Hello everyone, welcome back to my Daily Talks episode 2. Kali ini episodenya spesial banget karena di sini aku pakai seragam sekolah dan di sini aku mau ngebahas rahasia untuk menjadi seseorang yang aktif di sekolah. Dan ini aku udah coba survei juga ke beberapa teman aku yang memang mereka tuh anak aktif juga dan mereka setuju akan hal ini. So, kalau misalnya kalian anak sekolah dan penasaran rahasia apa untuk menjadi seseorang yang aktif, kalian harus tonton sampai akhir karena ini benar-benar berguna banget buat kalian. Oke, poin pertama untuk menjadi seseorang yang aktif di sekolah adalah nekat mencoba hal baru. Di sini aku nggak bakal bilang berani lagi, tapi di sini aku bakal bilang nekat. Karena kadang kalau misalnya kita mau coba hal baru, dan kita udah tahu nih, aduh, persentase kegagalannya tuh lebih besar dibandingkan keberhasilan. Tapi ya, kita tetap nekat gitu buat coba hal itu. Dan nekat mencoba hal baru ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang yang aktif di sekolah. Gak cuma di sekolah, tapi di luar juga. Mereka banyak ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Mereka coba hal ini, coba hal itu. Meskipun mereka kadang ngeraguin diri sendiri. Mereka kadang tahu kalau misalnya mereka gak bakal berhasil, tapi ya mereka bakal nekat. Karena mereka penasaran, dan mungkin aja itu menjadi sebuah jalan juga buat mereka menuju kesuksesan. Dan kalau misalnya mereka gagal atau jatuh ya, mereka it's okay. Mereka paham kalau misalnya kegagalan dan jatuh itu pasti adalah fase yang bakal dilalui sama mereka. Dan menurut aku ya, semua orang tuh pasti punya jatah gagalnya masing-masing. Bergantung kita mau ngabisin jatah gagalnya itu saat di masa muda atau di masa depan. Dan anak-anak yang aktif ini mereka lebih pilih buat ngelaluin fase gagalnya itu di masa muda gitu. Jadi makanya aku bakal bilang nekat, karena ya coba hal baru itu bukan butuh keberanian lagi, tapi butuh kenekatan. Dan pastinya untuk nekat coba hal baru ini adalah sesuatu yang tabu gitu di anak sekolah. Jadi kalau misalnya ada nih salah satu anak yang nekat coba hal baru gitu, anak yang aktif, pasti mereka bakal diomongin sama orang-orang. Makanya di poin kedua ini aku bakal berpesan ke kalian untuk coba nggak terlalu peduli sama pandangan atau omongan orang lain terhadap kita. Karena ya selama hidup pasti bakal ada aja yang ngomongin. Mau kita diem, mau kita berisik, mau kita happy, mau kita sedih, pasti bakal ada aja yang ngomongin. Dan omongan-omongan orang itu nggak bisa kita handle. Yang bisa kita kendaliin adalah diri sendiri. Mau kita dengarkan atau mau kita abaikan perkataan-perkataan itu. Kalau misalnya omongan itu bisa membuat diri kita berkembang, ya bisa saja didengarkan. Tapi kalau misalnya omongan itu yang membuat kita jatuh, ya coba mulai abaikan perkataan-perkataan itu. It's okay kalau misalnya kalian banyak diomongin orang. Karena nggak semua omongan juga itu semuanya buruk. Kadang ada juga omongan yang baik. Dan menurut aku kalau misalnya ada yang ngomongin buruk soal kita, itu tuh karena mereka salah paham tentang diri kita. Jadi ya, biarkan mereka salah paham gitu tentang hal tersebut. Karena ya kalau misalnya kita berusaha buat kasih tahu ke orang kalau kita itu gini, kita itu gitu, itu tuh pasti bakal capek banget. Dan itu nggak bakal ada endingnya. Jadi daripada energi kamu dihabiskan untuk itu, lebih baik dihabiskan untuk mengembangkan diri kamu. Karena ya kita nggak bisa kendaliin sesuatu yang emang kita nggak bisa kendalikan gitu dari awal, mau bagaimanapun caranya. Dan salah satu cara aku buat mulai bodo amat sama omongan orang adalah kurangi juga buat ngomongin orang lain. Atau bahasa simpelnya kurangi gosip. Aku yakin semua orang yang nonton video ini setuju kalau gosip itu nggak penting. Udah bikin capek, gak faedah, dosa, ngabisin waktu. Jadi apa bagusnya sih ngegosip? Lagi pula ya, daripada kita ngurusin hidup orang, lebih baik kita ngurusin hidup sendiri. Bahkan kalau misalnya bukan kita yang ngegosip, cuma sekedar mendengarkan teman yang bergosip aja, itu tuh kadang bikin kita capek juga, nguras energi juga, padahal kita cuma ngedengerin. Makanya di poin keempat ini, aku berpesan ke kalian untuk coba pilih teman yang bisa diajak berkembang bersama. Yang gak banyak drama, yang gak banyak gosip, dan teman-teman inilah yang bisa membantu kita dalam mencapai sebuah kesuksesan. Karena menurut aku circle pertemanan itu penting banget, karena kalau misalnya kita punya teman-teman yang baik, kita jadi ikutan baik. Kalau misalnya rajin, kita juga jadi ikutan rajin. Begitupun sebaliknya. Jadi menurut aku mulai coba pilih teman yang sekiranya bisa nge-support, bisa membantu kalian gitu dalam mencapai sebuah kesuksesan dan satu frekuensi gitu dengan kalian. Jangan sampai karena circle pertemanan kalian buruk, kalian juga jadi ikutan buruk. Dan aku juga menemukan sebuah keunikan gitu dalam sebuah pertemanan yang emang mereka tuh ingin berkembang bersama, yaitu kalau misalnya mereka main, mereka bakal ngejadiin
waktu bermain mereka untuk waktu belajar juga. Maksudnya itu kayak apa? Maksudnya itu kayak misalnya kalau kita main, kita tuh harus sambil berkegiatan. Contohnya kayak main tapi sambil kerjain project bareng, atau main tapi sambil baca buku bareng, atau selain berkegiatan bisa juga main sambil sharing pengalaman, terus juga di endingnya bakal ada deep talk dan sebagainya. Menurut aku itu suatu hal kecil yang emang kita gak sadari itu yang membuat diri kita berkembang. Dan itu aku selalu terapin di setiap aku kalau misalnya main sama teman, pasti harus ada satu hal kecil yang bisa ngebuat diri aku berkembang, entah itu sharing pengalaman atau berkegiatan apa. Dan aku yakin juga anak-anak aktif di luar sana itu pasti memanfaatkan waktu bermain itu sebagai waktu belajar juga. Dan aku juga mau berpesan kepada kalian kalau misalnya kalian nih udah punya temen yang udah deket banget, udah satu frekuensi yang udah ngebantu kalian sampai saat ini, aku mau pesan untuk jangan terlalu banyak ikut-ikutan teman. Contohnya itu kayak apa? Contohnya kayak kalau misalnya kita mau ikut kegiatan A, tapi karena teman kita nggak ikut, kita jadi ikut-ikutan nggak ikut. Padahal kita mau banget buat ikut kegiatan tersebut. Dan itu nggak boleh ya. Karena kalau meskipun kita sedekat apapun sama teman, mau seakrab apapun itu, kita tuh harus punya pendirian. Kita nggak boleh berkegantungan dengan teman kita, karena ya kita punya jalan yang berbeda, nggak semua perjalanan, nggak semua cerita bakal ada dia terus. Jadi ya kita harus punya pendirian gitu. Kita harus tahu apa yang mau kita capai, tujuan apa yang ingin kita raih, dan dengan pendirian tersebut kita bisa mempermudah penempuhan perjalanan kita dalam mencapai tujuan tersebut dan mendapatkan berbagai pencapaian. Dan aku juga mau berpesan ke kalian buat jangan lupa untuk upload setiap pencapaianmu di media sosial. Upload pencapaian ini bukan berarti sombong, tapi untuk personal branding. Meskipun di luar sana masih ada aja yang bilang kalau misalnya upload pencapaian itu berarti sombong, itu berarti mereka cuma iri aja. Jadi ya menurut aku sepenting itu buat kalian upload setiap kegiatan, setiap pencapaian itu di media sosial, karena untuk personal branding, kalian itu ingin dikenal sebagai apa sih di masyarakat. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang baru gitu. Pasti yang pertama dilihat itu media sosialnya. Mereka itu kegiatannya apa aja, mereka itu orangnya seperti apa. Sementara kalau misalnya kalian media sosialnya kosong gitu, gimana orang-orang kenal kalian gitu? Gimana caranya orang-orang tahu kalau misalnya kalian ada gitu di dunia ini? Makanya personal branding itu penting banget, karena ini aku juga ngerasain sendiri, dengan personal branding itu membuka lebih banyak peluang dan memperluas relasi. Nah, kalau misalnya personal branding kalian udah bagus di media sosial, kalian bisa mulai coba untuk cari pengalaman dan relasi baru di luar sekolah. Jadi jangan cuman mau jadi anak aktif yang di dalam sekolah aja, tapi harus aktif di luar sekolah juga. Karena apa? Karena di luar sekolah itu lebih banyak lagi orang-orang hebat, lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman baru, dan pokoknya kayak beda banget kalau misalnya dalam sekolah. Jadi kalau misalnya kalian udah merasa udah cukup aktif di dalam sekolah, kalian harus cobain mulai aktif juga di luar sekolah. Karena ya banyak banget opportunity di luar sana yang harus kalian dapatkan. Dan kalau misalnya nih kalian udah jadi anak yang aktif di luar maupun sekolah, terus juga udah punya banyak pencapaian, aku mau ingetin ke kalian untuk tetap jaga akhlak kepada semua orang. Karena akhir-akhir ini aku banyak menemukan fakta anak-anak yang aktif ini akhlaknya jadi minus. Mungkin karena mereka udah ngerasa di atas, jadi mereka bisa dengan mudah gitu ngerendahin orang lain. Padahal nggak boleh banget seperti itu. Mau kita kondisinya lagi di atas, mau lagi di bawah, kita tuh harus tetap jaga akhlak kepada semua orang. Apalagi sama yang lebih tua gitu, harus menghormati. Dan kita juga nggak akan tahu gitu ke depannya apakah kita akan di atas terus atau kita jadi diputar balikan gitu kehidupannya karena karma yang kita lakukan di masa lalu. Jadi mau sehebat apapun kita, jangan pernah meremehkan atau merendahkan orang lain. Nah, ini poin terakhir, dan ini penting banget. Meskipun ini hal kecil, tapi kalian harus ingat buat tetap jaga kesehatan. Karena ya, percuma aja sih kalian mimpinya sudah tercapai, kalian punya banyak pencapaian, kalian jadi orang yang hebat, tapi kalau misalnya kalian kesehatannya buruk, mau secara fisik, mau secara mental, ya percuma aja gitu. Jadi ya menurut aku kalau misalnya kalian ingin mengejar mimpi, jangan sampai kalian mengorbankan kesehatan kalian. Karena itu penting banget dan kesehatan itu mahal. So itu dia rahasia-rahasia untuk menjadi anak aktif
aktif di dalam sekolah. Semoga aja ini bermanfaat buat kalian semua, dan kalau misalnya kalian ingin request aku ngebahas apa lagi di episode selanjutnya untuk Daily Talks ini, kalian bisa langsung komen aja. Jangan lupa buat subscribe juga dan like. Bye-bye semuanya!